Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan dimanapun Anda berada pada saat ini yang menyaksikan ibadah online kita pada minggu ini, saya percaya kasih Tuhan ada di tempat Anda. Dan mari saat ini saya mengajak kita semua untuk berdoa dan mulai membawa hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan untuk menerima segala kebaikannya. Ibadah ini akan menjadi satu ibadah yang berarti bagi kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Dengan penuh kerendahan hatian, kami mau naikkan syukur kami kepadamu. Kami mau naikkan pengagungan kami kepadamu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami mengangkat pujian bagimu, ada kehadiran Tuhan, damai sejahtera yang berlimpah-limpah memberkati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami mau menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya
merenungkan segala kebaikan Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang juga Tuhan pelihara. Sebagaimana kehidupan kita pada saat semua karena anugerah-Nya Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Asalkan kita terus percaya dan berharap kepada pemeliharanya sempurna. Apapun yang kita alami pada hari ini, kita percaya musim berganti musim, Dia Allah yang setia bagi kita. Saat ini saya mengajak kita mengangkat tangan kita dan mulai menaikkan pujian ini kembali kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti. Katakan sama-sama. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati dan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih. Kita katakan Dialah penolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dengan imanmu kita katakan Dialah penolong kita. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh Tuhan selalu Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkan kita semua, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkan dan pelihara, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita menyembah Sang Penolong kita. Dialah Tuhan, selama-lamanya tetap Tuhan. Kami menyembah Ya Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, mengangkat pujian hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Tiada berata Karyana
sama-sama berbahasa roh. Kira bara 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 la 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 la. Kuria bara 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 la 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 la. Syara bara bara la 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 bara 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 ba 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 ba. Kira bara 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 bara. Shiba ba 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 ba. Kami muliakan Engkau ya Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. Hari ini adalah hari kami terus mau mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau ajaib ya Tuhan. Perbuatan-perbuatan-Mu sungguh mengherankan. Sebab Engkau layak disembah. Saya mengajak setiap jemaat Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hanya Dia yang terutama. Hanya Dia yang layak kita tinggikan dan kita agungkan. Dialah Yesus. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud menyembah dan menyembah-Mu, Raja segala. Ku tinggikan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Dialah Raja, Raja segala. Lebih lagi katakan, tinggikan nama Yesus. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Menyembah segala raja, segala raja, raja segala. Lebih lagi dengan iman kita. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Dialah Raja, Raja segala. Mari saudara-saudara, angkat suaramu, tinggikan nama-Nya. Tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud menyembah dan menyembah. Dialah Raja, segala. Raja segala raja, raja segala. Raja segala raja, raja segala. Raja. Sorakan haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan dengan sorak-sorai. Katakan haleluya. 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 Engkau disenangkan, Engkau ditinggikan. Semua untuk Engkau ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. Kami rasakan lawatan Tuhan hari ini. Yang lemah mengalami kebangkitan yang baru. Yang miskin diperkaya. Yang berbeban berat bersama dengan Tuhan cakap melakukan berbagai macam perkara. Hari ini Kau hadir membawa kekirangan bagi setiap kami. Oleh karena itu kami mau bersuka cita. Kami mau berkirang akan Tuhan. Kami mau bersorak-sorai yang siap memuji Tuhan. Dan bersorak-sorai katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita.
kita semua, umat-umat pilihan Allah, kita dipanggil untuk menggenapi firman-Nya. Inilah waktunya berdiri menyembah Tuhan bagi bangsa ini. Ya, mari kita semua umat pilihan Allah, gerakkanlah panggilannya, menggenapi firman. Sekarang waktunya berdiri bagi bangsa ini. Umat pemenang. Sekali lagi katakan, mari kita semua, mari saudara, umat pilihan Allah, dengarkanlah panggilannya, menggenapi. Sekarang waktunya berdiri saudara, berdoa memuji untuk bangsa ini. Haleluya. Ya umat pemenang, sama-sama kita bangkit. Ku kan bangkit, datangkan kemuliaan. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran. Setiap lutut berdoa, sama lidah mengaku Yesus Kristus diangkat Tuhan, Raja segalanya. Dialah
lakukan perkara yang dahsyat, menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman ini. Saya ingin mengajak kita semua saat ini, ikuti lagu ini setelah saya, saudara. Saya lebih dari pemenang. Dan kamu lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Oh, saya lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, sama tangan. Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Tidak ada saudara. Kita lebih dari pemenang. Angkat tangan, sampaikan. Haleluya. Bangkitlah kita, Yesus Raja. Haleluya. Bangkit saudara, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Yesus dahsyat. Yesus ajaib. Yesus luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami lebih dari pemenang karena perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terpujilah Allah yang luar biasa. Saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kiralalaba syanda bara 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 laba. Shikara bara 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 bara. Mari berbahasa roh. Kira bara 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 bara. Shiba ba 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 ba. Shara bara 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 bara. Shara la bara la bara. Shiba ba 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 ba. Haleluya. Kira bara 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 bara. Shiba ba ba ba. Oh ra bara. Shiba ba 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 ba. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesatan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sebab kami punya Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita hidup karena percaya kepada Tuhan. Katakan sama-sama. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah.
pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Jemaat GBI My Home. Tidak terasa sudah memasuki bulan yang ke-9 dalam tahun New Dimensi ini, saudara. Sungguh bersyukur karena nanti setelah ini juga akan ada ibadah offline yang masih kita batasi untuk 90 sampai 100 orang. Nah, sekali lagi saya menyambut Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah-rumah dimanapun saudara berada. Sekali lagi welcome, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tema yang saya berikan minggu ini adalah bertumbuh dalam kepenuhan Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali saya ngomong corona datang, hidup meradang, iman menjadi tantangan. Nah, kalau kita perhatikan apa yang sedang terjadi, saya ingat betul ketika Presiden Jokowi mengumumkan tanggal 2 Maret bahwa corona masuk Indonesia. Mulai dari hari itu, saudara, sepertinya agama dan coronavirus saling berhadapan di banyak hal, ya. Bahkan negara Islam ISIS bilang, menyebut pandemi sebagai pembalasan ilahi, saudara, ya. Bahkan seorang ustadz terkenal menganggap itu adalah tentara Allah. Bahkan ahli Feng Shui anggap itu sebagai dominan elemen logam dan air di atas api, dikatakan di awal tahun tikus dan solusi penangkalan. Jadi orang meramal-ramal, saudara. Tetapi orang Kristen, orang Nasrani bilang menganggap bahwa ini trompet peringatan Tuhan untuk kembali kepada gereja mula-mula, ibadah di rumah-rumah. Dan sekarang setelah 6 bulan kita berdiam, saudara, hari ini kita akan memulai offline kita. Tetapi pagi ini kita masih online dan memang tetap akan ada online. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya waktu Tuhan akan segera. Artinya begini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, kata pengkhotbah. Nah, saya percaya hari-hari ini setelah 6 bulan kita berdiam dan setelah tiap minggu kita online, saya berani percaya ada sesuatu yang berbeda dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita perhatikan, saudara, sejarah dari pandemik, sejarah dari sampar, penyakit menular ini ada mulai dari zaman Musa, ketika Musa keluar dari Mesir. Tetapi saudara, kalau kita lihat dalam waktu 2000 tahun terakhir, saudara, ada macam-macam. Ada namanya Plague of Athena 500 tahun sebelum Yesus, saudara. Bahkan waktu zaman Kaisar Marcus Aurelius, zaman Yesus, saudara, setelah Yesus mati ada yang namanya Anthony Smallpox, saudara, pandemik yang mengakibatkan hampir 10 juta orang mati. Bahkan berapa ratus tahun kemudian ada namanya Plague of Cyprianus, saudara, di mana uskup yang dari Tunisia mengambil peran bahwa orang harus saatnya gereja bangkit menolong orang-orang yang mengalami pandemik. Bahkan di dalam Bizantium Justinian, saudara, itu hampir 5.000 orang mati setiap hari. Dikatakan juga setelah sekian ratus tahun kemudian ada yang namanya Black Death yang mengakibatkan hampir 30 juta orang, saudara, 130 juta orang mati, dan waktu itu di Eropa saja hampir 50 juta orang mati. Nah, saudara, ini kasih Tuhan yang terdekat adalah 300 tahun yang lalu, saudara, ketika ada yang namanya Great Plague of Marseille. Habis itu 200 tahun setelah 100 tahun setelah itu namanya The Cholera Pandemic 1820. Dan 100 tahun dari sekarang ada yang namanya Spanish Flu, saudara. Artinya pengkhotbah katakan begini, pengkhotbah pasal 3 ayat 15, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Jadi tidak ada sesuatu yang baru. Tapi mari kita lihat kembali 100 tahun yang lalu, saudara, ketika Spanish Flu itu 1920, saudara, pandemik ini lama sekali, saudara. Dan memasuki setelah pandemik itu ada masa resesi yang panjang, dan ketika masa resesi yang panjang 1929 terjadi yang namanya depresi besar atau Great Depression, di mana waktu itu pasar modal Amerika tumbang, saudara, crash katanya, nggak sanggup lagi bayar, orang nggak bisa jual, nggak bisa beli, pengangguran terjadi di mana-mana, dan waktu itu terjadi kelaparan mendunia. Saudara perhatikan, sampai-sampai seorang ibu tega menjual 4 anaknya karena nggak sanggup lagi kasih makan. Nah, saudara, bagaimana itu Great Depression seluruh dunia? Bagaimana dengan Indonesia, Asia? Saudara, dikatakan Asia mempunyai tingkat kematian yang tinggi kecuali nggak diketahui di Cina, karena waktu itu China tertutup. Dan dikatakan di Indonesia saja ada 1,5 juta orang mati, artinya hampir setiap 1.000 orang ada 31 orang mati, saudara, atau 30,6% yang mati setiap 30,6 orang mati setiap per 1.000 orang.
Nah, saudara bayangkan, bahkan dikatakan itu kemungkinan bukan 1,5 juta itu bukan hanya karena Spanish flu aja atau influenza saja, tetapi juga dikatakan seperti orang kelaparan, saudara, yang membuat tingkat kematian influenza ini meningkat. Di sisi yang lain, seorang peneliti dari Jepang katakan, saudara, Indonesia tingkat kematiannya waktu itu tinggi karena ada satu kelaparan. Tetapi bukan hanya itu saja, diikuti oleh epidemik malaria, saudara. Bahkan inflasi yang tinggi sehingga orang gak sanggup membeli, saudara. Dan ditambah lagi kurangnya tempat public health, kesehatan publik, saudara. Artinya di kampung-kampung, di daerah-daerah tingkat kesehatan itu rendah, klinik terbatas, saudara. Dan itu membuat menjadi tingkat kematian 100 tahun yang lalu itu menjadi 1,5 juta orang. Saudara bisa bayangkan. Nah, saya hanya ingin merenungkan, saudara, kalau dulu akan terjadi seperti itu setelah pandemik, resesi, depresi, terus bagaimana dengan gereja bersikap kalau hal itu terjadi sekarang? Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita lihat penyakit sampar di era modern ini kan macam-macam, saudara. Ada flu burung, ada AIDS, ada virus Ebola, ada sapi gila, ada flu babi, saudara, ada SARS. Tetapi yang paling mematikan ini adalah virus corona. Artinya nggak langsung mematikan yang begitu menjadi pandemik, saudara. Tetapi ada step, ada penemuan, ada penyakit-penyakit yang baru. Seharusnya, saudara, kita semua juga harus siap dan mengerti kalau virus ini akan terus berkembang dengan berbagai bentuk, itu sebagai alarm buat saya dan saudara yang masih hidup untuk bersikap hidup ini harus lebih hati-hati dan tidak boleh egois. Nah, saudara ini kasih Tuhan sangat kontras. Saya ingat betul, saudara, waktu bulan Maret tanggal 15 sudah ada mulai yang meninggal 4 orang, saudara ya. Habis itu tanggal 22 Maret kan gereja tutup semua, saudara. Kita pun tidak ibadah. Saya ingat betul, saya harusnya melayani di Bandung, tapi saya pulang ke Batam dan kita masih ragu. Akhirnya 21 Maret kita putuskan untuk tidak ibadah. Nah, waktu itu kasus kematian baru sekitar 48 orang, saudara ya. 48 orang yang meninggal kita tutup. Tapi sekarang dengan berjalannya waktu, saudara, 5 September kasus corona ini sudah mencapai 187.537, bahkan yang meninggal 7.832 orang, saudara. Justru kita memulai nanti sebentar ibadah offline. Saya hanya merenung begini, saudara. Suka nggak suka, saudara, yang dalam arti kata suka nggak suka, mau nggak mau, saya berpikir sudah waktunya selama 6 bulan kita berdiam, kita akan lawan ini, saudara. Dengan puji-pujian kita minta pembelaan Tuhan, pengurapan Tuhan turun, melindungi setiap kita tetap mau bersorak, saudara. Tidak ada yang bisa menghalangi saya dan saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Nah, saudara ini kasih Tuhan tentu dengan protokol yang hati-hati. Nah, tanpa disadari, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya dan saudara adalah bagian dari suatu proses. Sekarang perhatikan, iman dan krisis itu menjadi satu kesatuan. Di dalam proses selama 6 bulan bukan kita berarti melawan Tuhan atau melawan perintah, tidak, saudara. Karena saya pikir sudah waktunya, karena pemerintah juga mengizinkan kita untuk ibadah, sudah waktunya kita beribadah. Tetapi harus saudara perhatikan, iman dan krisis itu menjadi satu kesatuan. Karena sebentar lagi, saudara, saya percaya Indonesia akan masuk ke dalam resesi sebagaimana yang sudah diumumkan saudara Bapak Menteri Mahfud MD, saudara. 99,9% Indonesia akan masuk resesi. Nah, saudara, kalau kita perhatikan sebelum Indonesia masuk resesi, ada 44 negara di dunia resmi jatuh ke jurang resesi. Sekarang pertanyaannya, Pak Irwan ini ngomong resesi itu apa sih? Apakah jenis terasi ataukah apa ya? Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, apa itu resesi? Resesi ekonomi adalah penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan dan berlangsung selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, saudara ya. Artinya jual beli itu menurun, orang yang beli juga terbatas, orang akan tahan uang, saudara. Resesi dianggap sebagai bagian tak terindahkan dari siklus bisnis atau irama ekspansi dari kontraksi reguler yang terjadi dalam perekonomian suatu negara.
Oke, artinya kalau semua negara ngerem-ngerem untuk belanja, ngerem-ngerem untuk jual karena produksi barang nanti nggak ada yang beli, saudara, artinya semua akan terdampak. Makanya dikatakan resesi ekonomi terjadi ketika produk domestik bruto negatif, meningkatnya pengangguran, penurunan penjualan retail, serta kontraksi minus pendapatan dan manufaktur untuk jangka waktu yang lama. Saudara, ini dikutip dari Forbes, saudara. Artinya ada kelesuan ekonomi, jual beli menurun, daya beli berkurang. Nah, saudara ingat baik-baik, itu juga akan merambat ke dalam gereja Tuhan. Gereja juga tergantung kepada jemaat yang diberkati, jemaat yang saudara yang sedang mengalami krisis tentu akan berdampak juga ke gereja. Makanya gereja punya tanggung jawab. Saya sebagai gembala juga punya tanggung jawab untuk setiap jemaat yang digembalakan, untuk setiap gereja yang saya tanam. Saya juga perlu mengingatkan jemaat Tuhan, khususnya GBI My Home, bahwa kita harus bersiap-siap. Karena kita sudah 6 bulan berdiam, saudara, dan hari ini, saudara, kita akan ibadah offline, tapi sebelumnya juga kita perlu memperhatikan apa yang akan terjadi ke depan. Saudara, nah untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar cara mengatur keuangan keluarga agar saya dan saudara juga siap hadapi resesi. Dari berbagai sumber saya simpulkan satu, saudara, perlu diingatkan kepada jemaat Tuhan untuk mengurangi konsumsi belanja dan tanggung jawab, saudara, dan tanggung jawab untuk memikirkan orang-orang yang kita cintai. Kita hidup ini bukan kita sendiri, saudara, tapi ada keluarga besar. Jadi kalau saudara merasa mampu dan punya keuangan yang kuat, itu juga perlu direm-rem sedikit. Amin. Yang kedua, kita perlu tingkatkan kapasitas dana darurat, meningkatkan penghasilan. Entah itu apa saja, bisa masak, jualan online kah, buka PO kah. Mari kita cari pemasukan sampingan, saudara. Yang ketiga, saya perlu ingatkan, kalau kita tahu sesama umat Tuhan, sesama anggota gereja, mari kita belanja dari orang-orang terdekat supaya boleh saling mensupport, saling menguntungkan. Bukan mengambil keuntungan aja, saudara, tetapi saling mendukung, saling mensupport. Dan yang keempat, ingat baik-baik, yang kita berutang, kita perlu bayar utang yang bunganya tinggi. Saudara yang terikat rentenir, saudara juga perlu putuskan jaringan itu. Dan kalau ada jemaat GBI My Home yang membungakan uang, saudara dengar baik-baik, saudara perlu bertobat. Saya perlu ingatkan, saya paling anti orang membungakan uang. Belajar saudara hidup, mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan bunga uang. Catat itu, saudara. Karena saudara tidak ada bagian, saudara, di kerajaan Allah kalau saudara membungakan uang. Ini mau saya katakan, saudara. Bukan hanya pembunuh, pemburit, penjina, saudara. Tetapi orang yang membungakan uang, yang hidup dari penderitaan orang, saudara juga nggak layak ada di hadapan masuk dalam tata kemuliaan Tuhan. Saudara dengar baik-baik itu. Nah, saudara ini kasih Tuhan, itu firman Tuhan. Artinya nggak layak saudara masuk kerajaan sorga. Bukan saya yang ngomong. Saudara, yang kelima, kalau ada saudara mengerti berinvestasi. Karena saham-saham lagi anjlok, perhatikan, belajar, saling tanya, diskusi, saudara. Kalau ada uang lebih, investasi, taruh, saudara ya. Tapi tidak gegabah. Yang keenam, penuhi kebutuhan pangan dengan budidaya sendiri. Yang bisa punya kolam, yang bisa tanam, saudara. Paling tidak uang belanja bisa kita irit. Oke, itu untuk mengatur keuangan. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Terus bagaimana kita sekarang supaya iman kita ini harus bertumbuh. Harus kita sadari iman kita harus bertumbuh di dalam keadaan seperti ini. Kita tidak boleh melempam. Saudara, 1 Korintus pasal 3 ayat 1-3 bilang, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Saudara dengar baik-baik. Sudah Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, dulu dia manjakan jemaat Korintus dengan yang baik-baik, bicara soal berkat, saudara ya, yang lembut-lembut, tetapi dikatakan sekarang ini waktunya makan makanan keras. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Ibrani dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras, saudara.
Saya mau kasih tahu saudara, Jemaat GBI My Home kita sudah diproses hampir 6 bulan. Sudah waktunya saya dan saudara makan makanan keras. Sudah waktunya kita nggak bisa lagi kita mengandalkan harus Pak Pendeta yang doakan. Tuhan harus tolong, kalau Tuhan nggak jawab aku. Saudara, kadang-kadang kita ini masih seperti kanak-kanak yang selalu minta sama Tuhan, tetapi kita tidak pernah lakukan sesuatu dan kita tidak pernah bertindak. Yang kita ingat, dulu saya lakukan ini buat Tuhan, dulu saya melayani Tuhan, dulu begini, dulu begitu. Kok sekarang Tuhan kok kayak nggak jawab? Nah, saudara dengar baik-baik. Sudah waktunya saya dan saudara makan makanan keras. Sudah waktunya saya dan saudara berjuang untuk rumah tanggamu, untuk keluargamu, untuk mempertahankan orang-orang yang kamu cintai. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingat di Yesaya bilang begini, dikatakan oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Sudah waktunya saya dan bersaudara betul-betul hati ini kembali kepada Tuhan. Jangan cuma ibadah. Saudara, kita sudah merasakan bagaimana kita nggak punya ibadah yang offline, yang reguler, saudara. Kita boleh ada ibadah online di rumah lewat YouTube, tetapi kita merasakan ada sesuatu yang kurang. Betul? 1 bulan pertama kita masih menikmati, 2 bulan pertama kita masih menikmati, 3 bulan pertama kayaknya kok kering ini. Enggak ada fellowshipnya, enggak ada senggolannya, enggak ada saudara. Kita hanya rutinitas. Tapi sekarang kita lihat bagaimana ada kerinduan, kapannya boleh normal, kapannya kita boleh ibadah lagi. Pasti kita mau sungguh-sungguh. Kalau dulu kita ibadah hanya badannya aja yang datang, hati, pikiran semua nggak ada saudara. Nah saudara, jadi tidak heran dulu saudara, 2000 tahun yang lalu Yesus pernah ngamuk juga di gereja saudara, di bait Allah. Kenapa saudara? Balikkan semua saudara, dia ngamuk saudara karena orang berjualan, orang berdagang, orang tukar uang di dalam rumah ibadah. Tanpa kita sadari dulu mungkin kita juga seperti itu saudara. Di dalam gereja kita sibuk bertransaksi. Di dalam gereja, dalam pembangunan, dalam apa saja. Kadang-kadang kita mengambil keuntungan di situ saudara. Nah saudara, ketika Tuhan porak-porandakan, kita pun gak bisa melakukan apa-apa. Dengan corona yang kecilnya hanya sekian milimikron saudara, kita semua terduduk dan terdiam. Firman Tuhan bilang, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Berapa banyak hidup kita ini kita jadikan sarang penyamun. Berapa banyak hidup kita ini kita jadikan rumah pengkhianatan. Berapa banyak kita rumah ini kita hanya sakit hati, iri hati, dengki dan banyak pergumulan saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, yang saya hormati, jemaat dimanapun berada, mari kita bangkit. Mari kita bangkit. Mari kita bangkit, iman kita harus bertumbuh pagi hari ini. Saudara, kalau kita bertumbuh, saudara lihat, kita kenal Tuhan secara pribadi. Ada pertemuan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita bertemu dengan Tuhan, ada satu pertumbuhan, saudara. Kita pengen ada fellowship. Hidup di dalam cell group saudara. Bagaimana kita mau bertumbuh kalau kita sendiri pribadi aja sedang bergumul saudara. Bagaimana kalau kita mau jemaat yang kita gembalakan di bertumbuh, kalau kita nggak pernah diajar oleh ikut kom 100 saudara. Habis itu apalagi saudara? Habis itu mulai bertumbuh berkembang saudara. Kita boleh menjadi berkat, kita tumbuh dewasa dalam Tuhan. Dan akhirnya kita menjadi manusia yang kokoh, yang menjadi berkat buat banyak orang. Udah gak waktunya lagi saya dan saudara cengeng-cengeng saudara. Nah saudara, ini kasih Tuhan supaya kuat kita, mari kita lepaskan banyak topeng dalam hidup kita ini. Lepaskan kemunafikan. Kita capek hidup pakai topeng seolah-olah semuanya good, fine saudara. Padahal kita sedang cakar-cakaran di rumah. Kita sepertinya kita tutup-tutupin. Oh aku baik-baik saja kok, aku aman-aman saja kok, aku mengasihi. Padahal hatinya penuh dendam saudara. Saudara, kadang-kadang kita lebih jaga nama baik. Oh nanti kalau orang tahu bagaimana, daripada hidup ini dipulihkan. Akhirnya banyak hal yang kita tutup-tutupin. Harusnya kita terbuka supaya orang boleh doakan, orang boleh layani kita. Tetapi berapa banyak kita tutupin supaya orang lain gak tahu karena kita malu. Hidup pakai topeng itu sangat capek saudara. Topeng yang menempel di muka ini berat. Makanya perlu dilepaskan saudara. Supaya kita perlu dipulihkan. Yang kedua saudara, supaya iman kita bertumbuh tadi saudara, selain yang perlu saya ingatkan, kita jangan pakai doping semu saudara ya. Kalau orang mau tanding olahraga, takut capek, takut nggak kuat saudara, dia pakai doping, makan obat-obatan, pakai vitamin-vitamin, steroid saudara, disuntik supaya mereka kuat.
Nah, kadang-kadang kita ini sebagai orang gereja, saudara, yang dikatakan namanya Nasrani, Kristen, lahir baru, saudara, seringkali kita juga pakai doping, tapi doping yang semu. Kita senang dipuji-puji, saudara. Oh, terima kasih Pak, bagus. Kita sibuk cari perhatian. Mau dapat kredit selalu seolah-olah karena aku itu, aku yang sumbang, aku yang begini, aku yang begitu. Kita jadi orang yang gila hormat. Mari kita berubah, saudara. Siapapun saudara, apapun yang kau lakukan, bukan hanya terhadap gereja Tuhan, tetapi terhadap dirimu sendiri, terhadap usaha pekerjaan tanganmu. Tidak perlu kau sibuk untuk cari perhatian dari bosmu atau atasanmu. Lakukan dengan sepenuh hati. Stop doping semu, puji-pujian. Yang kau cari cuma jempol aja, saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini, mari kita bangkit dan kita bertumbuh. Kita harus bergerak. Mari kita melihat kenormalan yang baru ini. Kan sudah diingatkan dari awal tahun. Tahun dimensi yang baru. Kita akan anggap biasa aja dimensi yang baru, kan kita anggap biasa aja. Karena kita nggak menyangka ternyata dimensi yang baru ini adalah kenormalan yang baru. Kemana-mana kita harus pakai masker. Kemana-mana pakai face shield. Ngomong harus hati-hati. Semua ada distancing, ada jarak. Saudara, itu kenormalan yang baru. Mari kita lihat. Saudara, saya selalu mengajarkan kita melihat dalam dua hal. Ini adalah kesempatan bagi gereja Tuhan. Ini adalah peluang bagi saudara maju. Ini adalah peluang untuk saudara memulihkan hubungan keluargamu. Dan yang kita lihat adalah new platform. Ada sesuatu yang baru yang mungkin kita nggak pernah lakukan sebelumnya. Dan kita mulai lakukan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya secara pribadi, saudara. Selama 5 bulan, saudara ya. Ternyata cuma 2 minggu pertama aja saya merasa kayaknya aduh kok gimana ya. Apa yang mau dilakukan nggak tahu. Tetapi setelah itu sampai hari ini saya juga tetap tidurnya malam, saudara. Bangunnya pagi, tambah banyak urusan, banyak tugas, saudara. Semua diselesaikan dari rumah. Ini sesuatu yang new normal, saudara ya. Dan ini juga kesempatan saya banyak menulis, saudara. Untuk artikel, untuk jurnal akademik. Saya juga banyak urusan. Dalam arti kata saya bisa bagi waktu. Saya melihat ini satu kesempatan sendiri buat saya untuk maju. Selain itu gereja juga mengalami satu perubahan. Dan tentu ada platform yang baru. Artinya ada sesuatu yang baru. Melihat ini kesempatan yang baru, melihat ini ladang misi yang baru kalau saya, saudara, dan melihat inilah landasan yang akan kita pakai untuk ke depan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, jemaat GBI My Home, mari kita lihat sesuatu yang baru. Kalau engkau gak berubah dari sekarang, engkau akan ketinggalan dan engkau akan kelindas zaman. Ketika resesi itu menggulung, ketika depresi itu datang, kalau saudara gak mengandalkan Tuhan, engkau akan terus babak belur. Tapi hari ini udah waktunya saya dan saudara makan makanan keras. Saya ngomong sama orang-orang saudara tertentu. Saya marah betul. Saudara, kenapa? Karena saya pikir kamu kalau tidak berubah, kamu akan terus seperti ini. Dan saudara, selama berapa bulan ini saya melihat ada banyak perubahan orang-orang yang saya layani. Baik secara pribadi saudara, di banyak tempat. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita melihat ini satu kesempatan yang lain. Suatu kesempatan yang baru. Paulus bilang begini, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Paulus melihat, saudara, sesuatu yang lain. Ketika hidupnya berubah, dia sudah kenal Tuhan, dia berubah, saudara, totally. Nah saudara, kita jangan seperti, siapa saudara? Pilatus. Yang melihat kesempatan, ada kesempatan untuk membebaskan Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak menggunakan kesempatan itu, malah dia cuci tangan. Artinya apa saudara? Dia pura-pura nggak tahu karena dia mau ngambil keuntungan, saudara. Di satu sisi dia tahu ini orang tidak bersalah, tapi di satu sisi dia takut orang Yahudi marah. Saudara, jadi untuk menyenangkan orang, dia cuci tangan. Nah, kita cuci tangan bukan karena kita mau menjual Yesus, saudara, kita cuci tangan karena kebersihan, betul? Jadi ternyata cuci tangan 2000 tahun yang lalu sudah dianjurkan, sudah dilakukan, ada contohnya. Tapi saya mau bilang begini, saudara. Ini kesempatan buat saya dan saudara untuk melakukan pendekatan, melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Amin. Mari kita menangkan sebanyak mungkin orang. Kita melihat kalau di luar sana ada orang-orang yang sedang bergumul. Paling tidak saya dan saudara bisa mendoakan.
paling tidak ada empati yang boleh kita bagikan. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Paulus katakan sekali lagi di dalam 1 Korintus, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, saya juga gak mau ditolak. Saya melihat banyak kesempatan, banyak berhubungan dengan orang, banyak kesempatan saya penetrasi ke kiri dan ke kanan. Banyak kesempatan saudara. Dan saya secara pribadi pun sudah mulai bergerak kembali. Bulan ini saya akan terbang ke Medan, terus akan ke Aceh saudara. Bulan depan saya akan ke Bali dan mungkin ke Sumba. Saudara, setiap bulan saya akan keluar 1 kali, paling tidak. Saudara ini kasih Tuhan, saya coba melihat dari kacamata Tuhan. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan sudah waktunya saya bergerak lagi. Sudah 6 bulan saya mengurung diri. Sudah 5 bulan, hampir 6 bulan saya tidak kemana-mana. Mencoba mengerti situasi. Dan saya bersyukur bahwa situasi seperti ini bukan hanya saya mengalami, bahwa seluruh dunia mengalami. Jemaat GBI My Home juga mengalami. Ada satu cerita yang bisa kita turunkan buat generasi kita. Bahwa kita masuk ke dalam satu pandemik. Kami melihat pandemik. Tapi kami juga melihat bagaimana Tuhan menolong. Bagaimana Tuhan campur tangan. Untuk para full timer juga melihat bagaimana sampai hari ini mereka juga tidak kekurangan. Gereja boleh tidak ada persembahan tidak maksimal, tetapi Tuhan cukupkan semua. Nah saudara ini kasih Tuhan, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Sebagai kalimat penutup saya mau ingatkan saudara. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Kita bersyukur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari-hari ini saudara, siar agama ini boleh dibuka di mana-mana. Mulai dari Insta, mulai dari YouTube, saudara, mulai dari FB. Di mana-mana orang membicarakan tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saya tahu saudara, karena peperangan kita itu di udara. Makanya saudara ini kasih Tuhan. Tuhan izinkan ini terjadi supaya di udara sana juga boleh dipenuhi dengan firman Tuhan. Di tempat-tempat yang mungkin kita nggak pernah pikirkan, di situ orang boleh mendengarkan firman Tuhan melalui siaran-siaran kita ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang saya hormati, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Hari ini saya ingatkan tentang bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam resesi. Ada berapa poin tadi yang saya ingatkan? Paling tidak kita perlu memikirkan itu. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ini sudah waktunya makan makanan keras. Jangan cengeng lagi, jangan sibuk tersinggung lagi, jangan merasa ditinggal. Kok aku nggak diperhatikan, kok si A diperhatikan, si B diperhatikan. Saudara ya, udah waktunya saya dan saudara makan makanan yang keras, dewasa, berprinsip di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita lihat baik-baik. Tuhan izinkan aku masuk mengalami hal-hal seperti ini. Ini adalah a new opportunity. Ini adalah kesempatan yang baru, platform yang baru dalam hidupku, di dalam dimensi yang baru ini. Aku akan terus bergerak. Aku mengerti Tuhan bahwa peperangan kami bukan hanya melawan darah dan daging, kami melawan penguasa di udara yang sibuk menjemput saudara nyawa-nyawa, yang berperang dengan kehidupan. Saudara, saya mau katakan corona itu nyata saudara, maut itu nyata, tapi kita perlu mempersiapkan diri dengan benar. Ikuti protokol pemerintah, pelayanan tetap harus jalan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Pagi hari ini biarlah melalui perjamuan kudus ini mengikat kita, persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, hamba-Mu selesai menyampaikan firman. Tuhan memberkati setiap umat-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, hamba berdoa. Hamba tetap berdoa memohon belaan dari Tuhan. Hamba mengingatkan Tuhan Yesus, mengingatkan Engkau ya Aba, ya Bapa. Mereka semua perlu pertolongan-Mu. Campur tangan untuk masalah keuangan, campur tangan untuk masalah keluarga, rumah tangga, hubungan anak, orang tua, menantu, mertua. Tuhan, Engkau campur tangan. Setiap usaha pekerjaan yang sedang goyah, Engkau juga campur tangan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami siap masuk ke dalam perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari saya percaya
Roti dan anggur sudah disiapkan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu jemaat My Home yang saya kasih dimanapun saudara berada, mari kita angkat roti tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi, yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi yang dalamnya adalah anggur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah Dia, saudara. Angkat suaramu pagi hari ini. Oh rabaya shikanam, inamaya syannaramaramu. Mari saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sembah Dia dimanapun engkau berada. Sungguh abaya Bapa, Engkau Allah yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Terima kasih buat perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang tidak ada pengharapan ada jalan keluar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semuanya sudah diberkati dengan pujian, bahkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Baik, sebelum saya membacakan warta sepekan dalam minggu ini, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan terbaik kita bagi Tuhan melalui persembahan online kita di Bank BCA dengan nomor rekening 38014671111 atas nama GBI Rawasari. Bank BCA dengan nomor rekening 38014671111 atas nama GBI Rawasari. Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 800094039900 atas nama Gereja Bethel Indonesia Jemaat Rawasari. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini kalau kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan saat ini kami akan memberikan persembahan kami, berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama saya Sri, saya akan membacakan warta sepekan dalam minggu ini. Pada hari Senin kita tidak ada kegiatan, dan pada hari Selasa kita ada doa terobosan pada pukul 7 malam di aplikasi Zoom meeting kita yang akan dilayani oleh pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat kita tidak ada kegiatan. Pada hari Sabtu kita ada doa puasa secara online pada pukul 10 pagi di YouTube channel GBI My Home Official. Pada hari Minggu ibadah raya kita ada 2 kali. Ibadah pertama pada pukul 8 pagi secara online di YouTube channel GBI My Home Official, dan ibadah raya yang kedua pada pukul 10 pagi secara offline di GBI My Home Rawasari. Ibadah offline ini akan ditayangkan secara langsung di YouTube channel GBI My Home Official, dan ibadah offline ini juga dikhususkan bagi pengurus school, pengerja, dan penata layan jemaat.
Bagi jemaat yang ingin bergabung, silahkan menghubungi ketua kul masing-masing dikarenakan kapasitas tempat duduk 80-100 kursi saja. Dan untuk ibadah sekolah minggu masih diadakan secara online pada pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat di YouTube channel GBI My Home Official. Dan pengumuman tambahannya adalah Kabar gembira telah hadir di Klinik Pratama Rumah Sehat Betel, praktek dokter gigi, melayani perawatan gigi, cabut gigi, tambal gigi, scaling gigi, atau membersihkan karang gigi. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Lindung Magdalena di nomor 0812 75 96 0776. Klinik di nomor 813 1877 1975 dengan alamat di Jalan Rawasari, Komplek PSMTI Blok C nomor 2223, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Untuk jadwal praktek pada hari Kamis pukul 7 malam sampai dengan 8 malam. Pada hari Sabtu pukul 3 sore sampai dengan 5 sore. Untuk via telepon pada hari Selasa pukul 7 malam sampai dengan 8 malam. Akan diadakan pemberkatan pernikahan kudus Saudara Hengki dan Ivon Liliani pada tanggal 17 Oktober 2020 di GBI My Home Rawasari, Tanjung Pinang. Dalam rangka hari ulang tahun GBI Jalan Gatot Subroto, Jakarta, di bawah pimpinan Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, diadakan doa puasa gabungan pada tanggal 12 September 2020 pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai via Zoom meeting. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu bergabung dapat menghubungi Gembala Kul masing-masing. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk ibadah raya offline. Ibadah raya offline ini untuk sementara diperuntukkan untuk pengurus kul, pengerja, dan penata layanan jemaat dan diharuskan menggunakan masker atau face shield. Bagi yang kurang sehat atau yang baru sembuh dari sakit, diharapkan beribadah dari rumah saja. Harap mempersiapkan persembahan sejak dari rumah dengan menggunakan amplop biasa saja. Dan persembahan langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan sebelum memasuki ruang gereja atau setelah ibadah selesai. Kotak persembahan akan disediakan di pintu masuk dan di pintu keluar. Dilarang menggeser atau memindahkan kursi dan dilarang berkerumun. Setelah ibadah selesai, diharap segera meninggalkan gedung gereja. demikian warta sepekan dalam minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita, saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa dan terima doa berkat melalui hamba-Nya. Kita angkat pujian ini. How great is our God. Sama-sama katakan, how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all see how great is our God. Jesus' name above all names. Jesus.
semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaanmu untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Bapa untuk hari ini Tuhan, kami boleh memuji, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga bersyukur Bapa untuk setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar Bapa. Ajar kami sebagai pelaku firman Tuhan, mampukan kami Roh Kudus untuk kami boleh melakukan setiap isi firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapakku yang baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pemimpin rohani kami Tuhan, dari Pak Niko Bapa, beserta keempat wakilnya Bapa, Pak Jonathan Nandoyo Bapa, Tuhan, bahkan gembala yang kami tempat ini Tuhan, Pak Irwan Tuhan, wakilnya Pak Anen Tuhan. Engkau berkati setiap pemimpin rohani kami ini Bapa. Biarlah Tuhan kesatuan hati ada pada setiap hati mereka Bapa. Engkau berkati setiap pelayanan mereka ya Tuhan, kemanapun mereka melayani Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau urapi Bapa dengan urapan tanpa batas ya Tuhan. Biarlah Tuhan tanda-tanda heran ajak menyertai setiap hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati setiap keluarga mereka ya Tuhan. Engkau lindungi Bapa, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyertai setiap hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan kota kami Tuhan, bangsa Indonesia dan kota kami Tanjung Pinang. Shalom bagi bangsa dan kota kami Bapa. Kiranya damai sejahtera-Mu Tuhan Engkau limpahkan, Engkau curahkan atas bangsa dan kota kami ini Bapa. Biarlah Tuhan bangsa dan kota kami penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pulihkan setiap bangsa kami ini Bapa. Dalam segala aspek Tuhan Engkau berkati Bapa. Biarlah Tuhan bangsa dan kota kami akan dipulihkan secara total ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati setiap pemimpin bangsa kami Tuhan. Engkau berkati presiden, wakil, bahkan sampai tingkat daerah Tuhan, RT, RW. Engkau berkati Bapa. Biarlah Tuhan takut akan Tuhan ada pada setiap hati mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa dan kota kami penuh kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi ini Tuhan yang melanda seluruh dunia Bapa. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan untuk bangsa, untuk muka bumi ini Bapa. Engkau pulihkan Tuhan dari pandemi ini Bapa, dan kami percaya Tuhan pandemi ini juga akan berlalu Tuhan, dan tiba waktunya Tuhan muka bumi ini ada penuh kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan juga memberkati setiap tim medis yang telah melakukan setiap bagian mereka Tuhan. Engkau memberkati Bapa. Biarlah Tuhan kesehatan yang sempurna menjadi bagian dari setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati ya Bapa. Biarlah Tuhan kami percaya Bapa, pandemi ini akan berlalu Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan di atas bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati Tuhan hamba Tuhan yang telah melayani kami dalam firman-Mu ya Tuhan pada hari ini Bapa. Engkau memberkati Bapa, berkati kesehatan, berkati keluarga mereka ya Bapa. Engkau lindungi, Engkau jaga Bapa. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk umat-Mu Tuhan, khususnya di GBI My Home Rawasari Bapa. Engkau memberkati Bapa, Engkau jaga, Engkau lindungi Bapa. Setiap keluarga dan keluarga Engkau jaga Bapa. Berkati suami, berkati istri, berkati anak-anak setiap mereka ya Tuhan. Engkau berkati juga usaha, pekerjaan, bahkan studi anak mereka ya Tuhan. Engkau memberkati setiap keluarga dan keluarga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Semua segala doa Tuhan pada hari ini Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan jadilah kehendak-Mu Tuhan di atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pisah Tuhan, kami rindu Bapa untuk menerima berkat melalui hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah kuasa dari Allah Bapa yang Maha Tinggi, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan